Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, senang sekali saya Lina Astalina hadir menjumpai Anda di minggu pertama bulan September, atau tepatnya 5 September 2021. Kami hadir di Lintas Banua Sepekan. Informasi dan ragam peristiwa telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Komisi 2 DPRD Kalsel mengingatkan kepada pemerintah provinsi agar tidak terburu-buru untuk mengubah status unit pelaksana teknis dinas atau UPTD menjadi bahan layanan umum daerah atau BLUD. Pasalnya banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Ina Yuliani, yang juga menjadi tim penilai, menjelaskan telah meminta tim Kemendagri untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga bisa menghasilkan rekomendasi usulan UPTD menjadi BLUD. Komisi 2 DPRD Kalsel mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terburu-buru untuk mengubah status OPTD menjadi BLUD. Pasalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan jika OPTD tersebut sudah berubah status menjadi BLUD, maka ada beberapa kewajiban yang tidak ditanggung pemerintah provinsi lagi. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai memimpin rapat kerja bersama OPTD Kalsel di Gedung Rumah Banjar belum lama tadi. Lebih jauh, Imam menyatakan total ada 62 OPTD yang diinginkan menjadi BLUD. Namun setelah dilakukan seleksi akhir, hanya ada 10 OPTD yang bakal dijadikan BLUD. Ini pun masih terus dikaji lantaran masih banyak yang meragukan. Untuk itu dari 10 OPTD tersebut akan terus dikaji agar kedepannya bisa memberikan pendapatan kepada pemerintah Provinsi Kalsel, bukan malah menjadi beban. Kita lagi menjajaki ya semua ini apakah layak atau tidak dari UPT menjadi BLUD. Karena sebenarnya persyaratan itu banyak. Nah, kita tidak ingin nantinya sudah menjadi BLUD tetapi masih menjadi beban Pemprov. Emang kalau gaji dan sebagainya, tukin dan sebagainya tetap itu kewajiban Pemprov ya. Cuman ada belanja dan sebagainya yang harusnya itu sudah menjadi kewajiban mereka. Ini jangan sampai nanti belanja pun minta ke Pemprov karena ketidaksiapan. Kalau saya lihat dari data-data ini perlu kajian lebih dalam, dan saya tadi juga minta kepada Balitbangda untuk memberikan laporan hasil riset dia, dan begitu juga dari Biro Ekonomi kajiannya bagaimana, karena ke depan kita berharap belut-belut ini bisa memberikan pendapatan. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Ina Yuliani, yang juga menjadi tim penilai, menjelaskan telah meminta tim Kemendagri untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga bisa menghasilkan rekomendasi usulan OPTD menjadi BLUD. Usulan itu kemudian akan ditindaklanjuti pemerintah provinsi untuk dibuatkan surat keputusan gubernur. Menurutnya dari 10 OPTD tersebut sudah memenuhi kriteria yang mengacu pada modul Kemendagri. UPTD Pemprov ini yang kami usulkan itu bisa menjadi BULD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kami juga meminta tim dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan verifikasi, wawancara, dan rekomendasi untuk mereka yang bisa diusulkan menjadi BULD tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Yang berpotensi untuk BLUD? Yang berpotensi dari hasil akhir seleksi kami ada 10. Dan mudah-mudahan 10 itu nanti kita tunggu reviewnya dan rekomendasi dari kementerian untuk selanjutnya kita berikan rekomendasi dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan dari gubernur.
Ina berharap melalui OPTD menjadi BLUD ini, kedepannya pelayanan masyarakat akan lebih maksimal. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, memuji Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memiliki destinasi wisata religi berstandar internasional dan ini perlu dikembangkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI juga mengunjungi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura. Sandiaga menyapa hangat dan berdialog dengan sejumlah pedagang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, saat memulai kunjungan kerjanya menemui Gubernur Kalimantan Selatan Sahbire Nur dan Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin, Rabu malam 1 September 2021. Menurutnya perlu dikembangkannya sebuah wisata yang dianggap bertaraf internasional tersebut adalah pelaksanaan Haul Ulama Karismatik asal Kalimantan Selatan, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau akrab disapa Guru Sekumpul di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, yang selalu dihadiri jutaan umat muslim, baik nasional bahkan internasional. Untuk itulah Sandiaga Uno meminta semua pihak untuk berkolaborasi supaya lokasi wisata yang ada di daerah bisa dikenal di dunia sehingga menghasilkan para pelaku ekonomi kreatif yang bisa direkrut dari masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan di Kalimantan Selatan ini ada destinasi wisata religi terbesar di dunia, salah satunya, yaitu Haul Guru Sekumpul dan Ziarah Guru Sekumpul. Ini akan kita kembangkan ke depan, karena kita yakin kalau dikemas dengan baik, wisatawan kita yang biasanya berwisata religi ke Kairo, ke Istanbul, bisa kita arahkan ke Kalimantan Selatan, sehingga 11 miliar dolar yang biasanya dihabiskan oleh wisatawan Indonesia di luar negeri bisa diarahkan untuk kemajuan rakyat. Nah, kedatangan Pak Menteri Pariwisata 5 tahun yang lalu, saya beraudiensi dengan Bapak Menteri. Alhamdulillah sampai hari ini masih belum kelihatan. Hari ini Bapak Menterinya yang datang. Saya yakin akan kelihatan apa yang bisa disinergiskan, apa yang bisa dikolaborasikan. Ya kan? Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Mengenakan baju sasirangan, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi pusat perbelanjaan Batu Permata terbesar di Kalsel Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura. Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Mades Suryawati dan PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, Menparekraf mengelilingi sejumlah pertokoan permata dan pusat oleh-oleh, sembari menyapa dan berdialog tentang kondisi yang saat ini dihadapi oleh para pedagang. Sandiaga menyampaikan keprihatinan akibat pandemi yang melanda sangat berimbas terhadap pendapatan 200 lebih pelaku ekonomi kreatif di tempat ini. Ia akan mencari formula agar perekonomian dapat terangkat kembali baik melalui dak pariwisata maupun strategi pemasaran. Agar diajukan 2022 supaya bagian daripada virtualisasi, augmented reality, sehingga CBS ini bisa bangkit kembali. Karena ada 200 lebih pelaku ekonomi kreatif yang ada di sini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya strategi dan tagline ke depan adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dengan kita bungkus 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Jadi DAK-nya gercep, segera dikerjakan, langsung koordinasi, dan langsung diajukan. Itulah langkah pemulihan daripada kita. Dukungan kita adalah bagaimana membantu teman-teman di Martapura ini, khususnya menghadapi pandemi, untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Masyarakat yang betul-betul membutuhkan sentuhan. Jadi pemerintah harus hadir.
Sandiaga kembali menekankan agar pariwisata bangkit dan perekonomian cepat pulih, maka perlu kerjasama semua pihak, khususnya melakukan percepatan vaksinasi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Hari Wijaya mengunjungi warga di kawasan Pramuka yang terbaring sakit dan tidak mampu berobat. Pihaknya memastikan langsung mengkoordinasikan dengan dinas terkait untuk segera ditangani. Sementara itu, Hari mengingatkan agar jangan ada birokrasi yang terbelit-belit untuk penanganan warga miskin yang sedang kesulitan ini. Dan pada kesempatan itu pula, Hari turut menyalurkan bantuan sejumlah sembako dan lainnya. Mengunjungi warga kurang mampu, Salbiah wanita berusia 58 tahun, tepatnya di Jalan Pramuka Kompleks Semanda 6, Banjarmasin Timur, yang terbaring lemah karena sakit, membuat DPRD Banjarmasin Hari Wijaya tampak haru. Hari yang datang bersama rombongan sesekali melirik bangunan tempat tinggal ibu dengan 3 anak tersebut, yang sudah terlihat lapuk dan dinding seng rumahnya tampak ada sudah berlubang. Menurut Hari, pihaknya datang ke rumah ibu Salbiah karena diberitahu bahwa ada warga kurang mampu yang tengah membutuhkan perhatian dan uluran tangan pemerintah. Usai bertemu langsung dengan warga tersebut dan terlihat sudah terbaring tak berdaya di rumahnya, segera dirinya mengkomunikasikan kondisi ini dengan SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar mendapatkan perhatian dan bantuan. Karena ada informasi dari teman-teman juga bahwa ada masyarakat Kota Banjarmasin yang mengalami kesulitan, insya Allah segeranya ulun langsung melihat keadaannya seperti apa, dan pada saat melihat keadaannya pun beliau sudah terbaring sakit, dan insya Allah setelah ini segera kita mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan untuk beliau, penanganan kesehatan beliau, dan Dinas Sosial nantinya untuk bantuan-bantuan seperti apa yang bisa dibantu oleh pemerintah kota. Itu saja yang kita, supaya ini ulun langsung nanti yang langsung menyampaikan ke dinasnya bahwa keadaannya seperti apa. Kalau kita bicara dinas bantuan sosialnya, ya kita minta birokrasinya dipercepat saja. Tapi kalau untuk di penanganan kesehatan, kita minta jangan ada birokrasian karena masalah kesehatan ini urgensinya beda. Diingatkannya agar jangan ada birokrasi yang berbelit-belit untuk penanganan warga miskin yang sedang kesulitan ini, dan pada kesempatan itu pula, Hari turut menyalurkan bantuan sejumlah sembako dan lainnya. Diketahui Salbiah merupakan seorang penjual nasi di kawasan Semanda sepekan terakhir, tak bisa berjualan lantaran sakit dan terbaring lemah di rumahnya. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini, kami informasikan Komisi 4 tolak sertifikat vaksin jadi syarat administrasi publik. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.